Tuhan yang ada di gereja dan di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan April adalah On His Way atau di jalannya. Karena Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, harus melalui Yesus ya. Jadi jangan lepaskan imanmu, perteguh imanmu. Amin. Amin. Selamat beribadah. Ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar pada hari ini? Luar biasa, senang sekali dapat melihat wajah-wajah Bapak dan Ibu pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita hampiri Tuhan kita, Dia adalah Bapa yang baik buat saya dan engkau. Amin Bapak dan Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Engkau baik buat setiap kami Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pada saat ini setiap kami boleh datang kembali kepada Engkau. Engkau undang kami untuk masuk di dalam rumah-Mu, untuk duduk di dekat Tuhan. Betapa kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Sungguh Engkau baik buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami umat-Mu untuk datang, untuk memuji dan menyembah Engkau. Membawa satu ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, bertatalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau sungguh besar, Kau ajaib bagi kami. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib Tuhan.
bersama-sama. Kau membuatku berharga di matamu. Mari kita sembah Dia. Engkau Allah yang menjadikan kami berharga di matamu. Engkau Allah yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa. Engkau yang telah membasuh kami dengan darah-Mu sendiri. Kau jadikan kami berharga. Kurayala-yala, kurasyangala-yala. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Engkaulah Allah yang mengangkat kami ketika kami tidak berdaya. Bahkan Tuhan, ketika kami tidak menemukan jalan, Engkau membukakan jalan bagi kami. Ketika di depan kami terasa begitu gelap, Engkau memberikan terang bagi setiap kami. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Betapa Engkau mencintai kami, Engkau menemukan kami, Engkau mencari kami. Tuhan, Engkau yang membawa kami kembali. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Kurayala syanggalayala, kurayala syanggalayala. Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan.
sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain seperti Engkau. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak dan Ibu yang bersyukur kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita elukan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak dan Ibu, engkau dan saya adalah umat yang telah ditebus oleh Yesus. Biarlah pagi hari ini kita beroleh kekuatan yang baru yang dari surga. Wanita-wanita, bapak-bapak melihat wanita cantik di sekitar Anda. Yuk beri salam kanan kiri, katakan engkau hebat, engkau luar biasa. Karena Yesus Tuhan kita memberikan kehidupan yang kekal buat saya dan saudara. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus
Amin. Sebab itu kita adalah orang-orang yang berbahagia di tempat ini. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita menyiapkan hati kita pagi hari ini untuk memberikan persembahan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdoa silakan Ibu Yuneke. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami sudah boleh datang beribadah dalam tubuh yang sehat, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Saat ini tiba waktunya kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kau memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Sama-sama katakan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Sekali lagi katakan hari-hari. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkan. Ku mengucap syukur, saya undang jemaat berdiri. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah.
Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh benar Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami alami dalam hidup kami, Engkau punya maksud yang terindah dalam hidup kami. Sebab rancangan-Mu indah, rancangan-Mu adalah damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ajarilah kami Tuhan, untuk semakin mengerti dan semakin memahami betapa dalamnya kasih-Mu, betapa besarnya pengorbanan-Mu atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Buat pagi hari ini, hamba percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Hamba berdoa, Roh Kudus berkatilah setiap jemaat-Mu yang datang dengan hati yang lapar, haus, dan dahaga akan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kuatkan, teguhkan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang terindah, nama yang termanis buat jiwa kami, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Baru saja kita merayakan perayaan Jumat Agung dan kenaikan Kristus ke sorga beberapa hari yang lampau, memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat yakin dan percaya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, Tuhan mempunyai panggilan khusus. Tuhan punya rencana yang khusus bagi setiap pribadi saudara. Apapun status saudara hari ini, apapun keadaan saudara hari ini. Oleh sebab itu sesuai dengan tema tahunan dari Gereja Allah Baik, Fulfilling Divine Destiny. Setiap kita ada destininya. Dan kita tidak perlu harus menjadi sama seperti si A, si B, dan si C. Karena kita punya destininya masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, yang kita lakukan adalah bagaimana supaya kita mengalami yang namanya kepenuhan akan panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, Yesus Kristus mati di salib itu adalah dia memenuhi panggilan di dalam hidupnya. Dan itu bukan sesuatu yang gampang, karena kita tahu Allah datang turun ke dunia menjadi manusia. Dan dia dikatakan sebagai anak Allah dari yang namanya Tritunggal. Dia anak Allah. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia karena ada misi khusus, destiny yang diberikan oleh Allah kepada dia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman akibat daripada dosa. Dan kita tahu bahwa
Akibat dari dosa itu adalah kebinasaan. Dalam bahasa yang gampang, neraka. Tetapi Allah yang sangat mengasihi manusia, di mana di dalam kitab Kejadian dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan dia, nggak rela manusia binasa. Makanya Allah Bapa datang menjelma menjadi manusia di muka bumi ini. Dengan satu tujuan, untuk menebus manusia dari dosa. Saudara, jadi salib Kristus itu adalah dia memenuhi fulfilling divine destiny di dalam hidupnya. Saudara, itu bukan sesuatu yang gampang. Karena apa? Dia itu waktu di dunia ini, dia 100% anak Allah, tapi dia juga 100% anak manusia. Sebagai anak manusia, dia sama seperti saudara dan saya, dia merasakan panasnya terik matahari. Dia merasakan dinginnya udara, dan dia merasakan hujan, dia merasakan yang namanya lapar, dia merasakan namanya haus. Tetapi kita tahu bahwa sebagai anak Allah, anak manusia, di dalam hidupnya di dunia ini tidak terlalu panjang. Usianya diperkirakan 33,5 tahun. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Bapaknya perintahkan kepada dia. Sampai pada waktu ketika Yesus di kayu salib. Di dalam Matius 27 ayat 46 dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, mungkin saudara punya pengalaman dalam hidup saudara. Ada orang yang saudara kasihi. Waktu dia meninggalkan saudara secara tiba-tiba, mungkin saudara bersedih. Saudara berkata, kenapa hal ini terjadi begitu cepat? Kenapa? Kenapa Tuhan? Sama. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, waktu dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah meninggalkan dia? Dia adalah anak Allah. Dialah oknum kedua dari Tritunggal yang diutus Allah datang ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena pada waktu itu, waktu dia di kayu salib, waktu dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu itu, semua dosa-dosa manusia ditimpakan kepada. Semua kejahatan manusia ditimpakan kepadanya. Semua pelanggaran manusia ditimpakan kepadanya. Semua kesalahan pemberontakan manusia ditimpakan kepadanya. Padahal dia tidak berbuat salah. Dia tidak berbuat apapun yang melanggar apa yang Bapaknya katakan. Tapi waktu itu, semua dosa ditimpakan kepadanya. Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan Allah yang membenci dosa. Saudara dapat bayangkan bagaimana keadaan kondisinya pada saat itu. Dia orang yang dikasihi Allah, tapi saat itu dia berada pada suatu posisi ditinggalkan Allahnya karena dia menjadi dosa. Saudara, waktu dia ada di Getsemani, waktu dia berdoa,
Dia mengajak 3 orang murid-muridnya yang dia kasih bersama-sama dengan dia. Dan dia berdoa, bergumul, karena dia tahu apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dia tahu, karena bapaknya sudah kasih tahu. Dan dia berdoa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kehendak-Mu lah Bapa yang jadi. Saudara, dia sadar akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Maka dia berusaha untuk bernegosiasi dengan bapaknya yang mengutusnya. Kalau boleh biarlah cawan murka Allah ini lalu daripadaku. Karena dia tahu betapa berat. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menggambarkan situasi yang akan terjadi, yang apa yang dialami oleh Yesus. Maka untuk kedua kali dia kembali berdoa hal yang sama. Lalu kemudian Alkitab mencatat, yang ketiga kali dia datang lagi kepada bapaknya dengan doa yang sama. Peluhnya berubah menjadi tetesan darah. Karena dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita melihat di sini bahwa dia 100% taat, tulus kepada bapaknya. Dan dia berkata, bukan kehendakku, kehendak-Mu lah Bapa yang jadi atas hidupku. Saudara, kalau dia tidak menyerahkan seluruh kehendaknya, kalau dia tidak taat kepada bapaknya, mungkin saudara dan saya tidak akan mengenal dan tidak akan mengalami yang namanya penebusan dosa. Karena dia tidak berdosa. Saudara dan saya berdosa, layak kita untuk dihukum, layak kita menerima hukuman akibat dosa kita. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Tetapi dia memilih sebagai manusia sama seperti saudara dan saya. Dia punya yang namanya kehendak bebas. Tapi dalam situasi yang sangat genting di dalam hidupnya, menentukan hidup atau mati, dia tetap memilih taat sepenuhnya kepada apa yang bapaknya perintahkan kepada dia. Maka dia berkata, kehendak-Mu lah Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan pada banyak pilihan. Apalagi dalam situasi-situasi sulit di dalam kehidupan kita. Seringkali kita diperhadapkan pada pilihan. Pilihan kita itu mana? Apakah kita memilih untuk mengikuti apa yang kita mau, apa kita menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa kita? Saudara, saya punya pengalaman dari orang tua kami. Dan saya berterima kasih buat jemaat di sini yang selalu membawanya di dalam doa. Waktu dalam kondisi keadaan fisiknya yang semakin menurun, kami berdoa, artinya menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi itu keinginan kami. Karena kami melihat kondisi fisiknya, aduh kasihan ya, kalau begini terus menderita, ya udahlah Tuhan, kami serahkan. Tuhan panggil. Tapi belum waktunya Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan suatu pemahaman bahwa Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Dia datang ke dunia ini, dia mati di kayu salib, menebus kita dari dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan.
Lalu kami mulai berubah doanya. Kami percaya Tuhan menyembuhkannya. Nah, waktu kami mulai berubah dalam doa, saya bersama dengan istri, percaya Tuhan Yesus menyembuhkan, maka beberapa saat kemudian Tuhan menyembuhkan dia dengan sempurna. Artinya Tuhan membawa dia pulang ke rumah Bapa di surga. Tidak mengalami yang namanya lagi sakit penyakit. Tidak lagi mengalami yang namanya penderitaan. Sudah bebas, lepas dari sakit penyakitnya. Karena saya tahu waktu Tuhan memanggilnya, karena waktu itu dalam keadaan kondisi hari Minggu, saya ditelepon istri, mama ini sudah sepertinya sesak, saya belum habis ibadah, saya pulang. Dengan harapan kita mau bawa ini ke rumah sakit, ke IGD. Waktu saya mau angkat, mau bawa ke mobil, dia menarik napasnya. Langsung selesai. Artinya saya melihat tidak ada penderitaan. Dia cukup sekali menarik nafas. Tuhan bawa pulang dia ke rumah Bapa di surga. Tuhan sembuhkan dari penderitaan dan sakit penyakitnya. Saudara, saya belajar. Memang kan Tuhan Yesus gak pernah berikan sakit penyakit kepada kita. Kita kan kadang-kadang sebagai manusia, aduh kasihan ini yang menderita, maka doa kita, Tuhan daripada dia menderita, Tuhan panggillah dia. Loh, kok jadi kita memerintahkan Tuhan untuk memanggil dia? Itu kan wewenangnya Tuhan, haknya Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, nggak bisa. Tapi kalau sudah waktunya, kita mungkin terkaget-kaget. Karena nggak sesuai dengan prediksi waktu kita. Kalau Tuhan bilang sekarang pulang. Tapi pada waktu kita percaya bahwa Yesus menyembuhkan, maka waktunya dia bawa pulang, saudara. Jadi saya belajar apapun situasi orang yang sakit yang kita doakan, jangan pernah saudara berdoa, Tuhan cepatlah panggil pulang dia supaya bebas dari penderitaan. Berdoa, Tuhan sembuhkan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 53, dia yang memikul menanggung kelemahan tubuh dan sakit penyakit kita. Dan 1 Petrus 2:24b mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Jadi kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Faktanya kita melihat, waduh sakitnya begini. Tapi kebenaran mengatakan oleh bilur-bilurnya dia sembuh. Mana yang saudara pilih? Fakta atau kebenaran? Karena kebenaran itu adalah firman Allah. Maka kita berdoa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka sembuh. Tuhan panggil, pulang, selesai, bebas, gak lagi menderita sakit penyakit. Saudara, Yesus mengalaminya buat saudara dan saya. Dia disalib, dia menderita, menanggung semua kelemahan saudara dan saya. Itu bukan karena iblis yang merencanakan. Tapi Tuhan memang sudah mengatakannya bahwa dia akan mengalaminya di dalam Yesaya 53 ayat 10 dikatakan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Tuhan menyatakan hal ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tuhan sudah nubuatkan. Jadi kalau dia mengalami salib, itu bukan karena iblis berhasil menyalibkan dia. Bukan karena iblis berhasil mempengaruhi Judas sehingga Yesus disalib. Bukan. Tapi dia menjalani destininya di dalam hidupnya sampai dia disalib. Itulah destiny daripada Yesus Kristus.
dia harus mati di salib. Karena 700 tahun sebelum dia lahir, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dengan jelas dikatakan, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan bukan hanya itu, Daud sudah menubuatkannya 1000 tahun sebelum Yesus mengalaminya. Di dalam Mazmur 22 ayat 2 dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Daud menyatakan itu pada waktu dia diurapi oleh Roh Allah. Saudara, 1000 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Dan itu dialami oleh Yesus waktu dia disalib. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sedang menjalani fulfilling divine destiny di dalam hidupnya. Saudara, Tuhan kan gak pernah menjanjikan dalam hidup saudara dan saya, kalau engkau ikut aku, hidupmu akan bahagia selalu, bersenang-senang. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau ikut aku apa? Pikul salib. Jadi bukan berarti kita jadi orang miskin. Enggak, saudara. Ikut menderita karena Kristus. Penderitaan itu bukan hanya karena masalah finansial. Penderitaan itu bisa karena tekanan intimidasi dari orang-orang di sekitar kita. Karena saudara percaya kepada Kristus. Apalagi kalau saudara dalam satu keluarga, baru saudara yang percaya kepada Yesus. Mungkin orang-orang di sekitarmu, saudara-saudaramu mengintimidasi saudara, mengatakan, kenapa engkau percaya kepada dia? Sementara kita, leluhur kita, turun-temurun, bukan percaya kepada Yesus. Saudara diintimidasi, saudara menderita, saudara dikucilkan. Tetapi kalau saudara tetap setia, firman Tuhan mengatakan, satu orang diselamatkan dalam keluarga, maka seisi keluarga kita akan diselamatkan. Saudara, sama seperti Yesus. Waktu dalam keadaan kondisi yang begitu kritis, menakutkan, dia tetap memilih kehendak-Mu Bapa. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi di salib nanti. Makanya dia berdoa di Getsemani. Saudara, setelah dia berdoa, itu kan para tentara datang, mau menangkap. Lalu kemudian Petrus mengambil pedang, menghunus dan memotong telinga satu perwira itu namanya Malkus. Lalu Tuhan bilang, sarungkan pedangmu. Lalu dia ambil kuping itu, dia tempelkan kembali. Apakah Yesus nggak berkuasa waktu itu? Kalau dia mau, kalau dia ikuti kehendaknya, dia cukup bilang gini, itu terbang semuanya para tentara-tentara yang mau menangkap dia. Tapi karena dia sudah tahu apa yang terjadi, dan dia bilang kehendak-Mu Bapa yang jaga. Waktu Petrus mengambil pedang, dia bilang sarungkan. Dia sudah tahu itu akan terjadi dalam hidupnya. Dia memilih taat, saudara. Saudara, dalam hidup kita, seringkali kita diperhadapkan pada keadaan-keadaan seperti itu. Mana yang kita pilih? Mengikuti keinginan kita atau kita memilih untuk taat kepada kebenaran, taat kepada firman Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian terbukalah sorga, terdengarlah suara yang mengatakan, inilah kepadanya lah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Loh, kita akan berpikir, loh, anak yang dikasihi Tuhan, tetapi kenapa
disalib, dia berkata, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal Tuhan bicara, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian, waktu dia berdoa, kembali mengajak ketiga orang muridnya. Mereka lihat dia bicara dengan siapa? Musa dan Elia. Lalu Petrus bilang, ayo kita dirikan kemah. Tapi apa? Tuhan kembali bicara, inilah anakku yang kukasih. Saudara, kalau kita melihat, makanya dia berkata aku dan Bapa adalah satu. Dan Bapa mengatakan inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Lalu tibalah pada suatu posisi di mana dia disalib, dia mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau dalam kehidupan kita, kita berkata, karena masalah pergumulan kita mungkin berkata, aku sudah berdoa, tapi Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Mungkin kita pantas ditinggalkan karena kita orang berdosa. Tapi Yesus tidak berdosa. Karena waktu itu semua dosa manusia ditimpakan kepada. Artinya dia mengalami yang namanya neraka di dalam hidup. Dia tahu itu neraka karena waktu itu dia dijadikan neraka. Dosa ditimpakan dan firman Tuhan bilang upah dosa adalah maut, neraka. Yesus mengalaminya. Makanya dia berteriak, kenapa engkau tinggalkan aku? Dia tahu betapa sakitnya, betapa mengerikannya yang namanya itu neraka. Sudah, kita bersyukur karena kita tidak perlu mengalami itu, saudara. Karena Yesus sudah melakukannya buat saudara dan saya. Dan itu dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Seorang yang namanya Martin Luther, dia berusaha merenungkan ayat ini. Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam perenungannya, dia pun gak mengerti. Akhirnya dia sampai pada suatu kesimpulan. Siapakah dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Kenapa? Allah Bapa mengutus anaknya Yesus, Allah anak. Bagaimana mungkin Allah Bapa meninggalkan Allah anak? Dan dia berkata, siapa yang bisa mengerti? Di dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Kristus adalah Allah anak. Oknum kedua Tritunggal yang diutus oleh Allah Bapa. Saudara, tapi waktu itu Allah meninggalkan dia. Dan firman Tuhan mengatakan kegelapan terjadi. Waktu itu pada jam 12 siang. Waktu itu jam 12 siang adalah waktunya paling panas, paling terik. Tetapi firman Tuhan mengatakan, waktu dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tiba-tiba semuanya menjadi gelap, saudara. Semuanya menjadi gelap, padahal itu terang benderang, panas-panasnya jam 12 siang. 3 jam gelap. Saudara, alam semesta pun turut bersedih. Alam semesta pun turut berduka. Apa yang terjadi? 3 jam gelap, saudara. Dia disalib bukan karena Pilatus.
Dia disalib bukan karena perbuatan ahli-ahli Taurat yang mengatakan orang-orang yang mencintai Allah. Bukan. Tapi dia sedang menggenapi destininya di dalam hidupnya. Saudara, itulah kasih Allah yang besar buat saudara dan saya. Kitalah yang seharusnya digantung di salib. Kitalah yang seharusnya, karena memang kita berbuat dosa. Tapi dia yang tidak pernah berdosa, mau dijadikan dosa karena saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apa balasan saya kepada Tuhan? Dia saja yang tidak berdosa. Dia kalau mau, dia bisa pilih. Aku kan anak Allah, kenapa kau tinggalkan? Aku enggak mau. Tapi dia memilih taat karena saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya dalam hidup kita ini? Apa kita tetap memilih untuk setia dan taat kepada dia, apapun situasi keadaan yang terjadi dalam hidup kita? Saudara, keadaan hari-hari ini sulit saudara, apalagi semenjak Rusia sama Ukraina saja sudah setahun lebih belum selesai. Itu berpengaruh. Terus kemudian ditambah lagi baru-baru ini Iran dengan Israel. Itu mempengaruhi ekonomi termasuk Indonesia karena minyak dunia akan terpengaruh. Akan berdampak saudara. Bagaimana? Apakah kita tetap mengatakan, aku mengasihimu Tuhan Yesus. Aku mencintaimu Tuhan Yesus. Aku tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku. Saudara, Tuhan sudah memberikan terbaik buat saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan kepada dia? Apa balasan kita kepada dia? Kita bertanya kepada Tuhan, mengapa? 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 Dan itu sering terjadi. Bukan karena Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Tapi kita umat manusia yang tidak mau taat kepada perintah. Saudara, yang Tuhan minta dari saudara dan saya sederhana, hanya taat saja. Tetapi inilah pergumulan kita sebagai manusia, karena kita masih tinggal di dalam daging. Firman Tuhan bilang, roh penurut tapi daging ini lemah. Dan kalau kita mengikuti keinginan daging, inilah yang membawa kita kepada kebinasaan. Tapi kalau kita mengikuti roh, maka itu yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara, itu pilihan dalam hidup saudara dan saya. Kita mau pilih mana? Taat kepada apa yang Tuhan katakan, apa kita memilih keinginan kita? Saudara, Kristus telah memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa perjalanannya dari surga mencari orang berdosa telah sampai pada satu titik kebahayaan dan kesulitan, serta kedalaman yang tidak akan bisa dicapai oleh manusia, yaitu waktu dia tergantung dan waktu dia merasa ditinggalkan Allah. Dan itu dia persembahkan buat saudara dan saya. Saudara, di atas kayu salib, segala kesalahan saudara dan saya, domba-dombanya, telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Karena Allah mencintai dia. Allah tidak pernah tidak mengasihi Kristus. Tetapi saat waktu dia di atas kayu salib, murka Allah berkehendak meremukkan dia. Dia menderita sampai setuntas-tuntasnya buat saudara dan saya. Itulah kasih Kristus. Saudara, kalimat Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku, membuktikan bahwa Kristus sudah turun ke dalam tempat yang paling dalam, menerima hukuman yang paling kejam, hukuman neraka,
harus ditimpakan kepada anak Allah yang tidak berdosa. Karena apa? Kristus mencintai saudara dan saya sampai pada akhirnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa balasan saudara dan saya dalam hidup kita atas pengorbanannya? Apakah kita masih mau bernegosiasi terus dengan Tuhan, mengatakan, ya Tuhan, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Setiap kita punya destininya masing-masing. Biarlah kita belajar taat seperti Yesus, taat sampai dia mati di kayu salib. Karena dia memilih kehendak mula Bapa yang jadi. Karena tidak ada satupun rancangan Tuhan yang tidak baik dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada satupun. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saya undang pemain musik. Kita nyanyikan kembali lagu yang tadi, mengucap syukur. Kalau kita sadar betapa besar pengorbanannya, maka tidak ada lain kata yang keluar dari mulut kita selain ucapan syukur. Selain ucapan syukur, karena kita memang tidak berbuat apa-apa. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Bersyukurlah saudara, apapun keadaanmu hari-hari ini, Tuhan menyelamatkanmu, membebaskanmu dari hukuman akibat dosa, dan diberikan kehidupan yang kekal. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Nyanyikan dengan iman, saudara. Dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus. Kau
Mungkin karena begitu beratnya beban yang saudara alami dalam hidup ini, sehingga saudara lupa akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara lupa apa yang Dia lakukan untuk saudara dan saya. Seharusnya kita mengalami yang namanya neraka, tapi Yesus ambil alih karena Dia mengasihi saudara dan saya, supaya kita memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal. Dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kalaupun saudara mengalami hal yang sulit akhir-akhir ini, karena Tuhan mengasihi, Tuhan membentuk saudara supaya hidupmu jadi sesuai dengan kehendak Bapa. Karena tidak ada satupun rancangan Tuhan yang tidak baik buat saudara dan saya. Rancangannya adalah damai sejahtera, dan Dia sediakan masa depan. Bagi saudara yang mungkin sudah merasa lelah, sampai ingat Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku? Dia sudah ambil alih semua karena saudara dan saya. Tuhan bertanya kepada saudara pagi hari ini, kenapa engkau meninggalkan kasih Tuhan? Kenapa engkau meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula? Kenapa engkau tidak setia kepada Tuhan? Kenapa engkau tidak taat kepada Tuhan? Kenapa engkau bermain-main dengan kasih karunia Tuhan? Allah berikan semua apa yang Dia miliki buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi, kalau saudara mau mengalami kembali kasih Allah yang begitu besar, saudara angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Engkau tahu Tuhan, sebab firman-Mu berkata, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Sehelai rambut di kepala kami jatuh pun Engkau tahu Tuhan. Engkau mengerti beban pergumulan umat-Mu Tuhan. Dan semua beban umat-Mu Engkau sudah ambil alih di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hamba berdoa Tuhan, jamah setiap tangan, jamah di dalam nama Yesus, jamah di dalam nama Yesus. Biarlah kasih-Mu yang besar kembali melaut mereka. Biarlah kasih-Mu yang besar kembali memulihkan hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syama Tuhan. Syama Tuhan. Pulihkan setiap kehidupan dari anak-anak-Mu. Biarlah mereka mengalami kembali kasih setia-Mu. Mengalami kembali kebaikan-Mu. Mereka boleh tahu sampai selama-lamanya Engkau tidak pernah berubah mengasihi umat tebusan-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, syama Tuhan, kuatkan, teguhkan kembali iman percaya mereka, bangkitkan kembali kasih-Nya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari sembah ya. Biarlah masyikanama segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas
kata-kata selain kami mau berkata, kami sungguh bersyukur Tuhan. Sebab kami tahu, kami tidak pernah sendiri. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan Kau pribadi yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tetapi seringkali kami yang ingin lari menjauh daripada-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami percaya hari ini Engkau sudah menjamah kami kembali. Supaya kami memiliki cinta yang mula-mula. Kami mau kembali kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau berjalan sesuai dengan rencana panggilan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati Bapak Pendeta Simeon Pangaribuan Tuhan. Dalam seluruh pelayanan, pekerjaan bahkan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan berkati dalam seluruh kehidupannya. Bersama istri dan juga anaknya, bahkan keluarga besarnya. Tuhan berkati. Terima kasih. Dan kami rindu setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat saudara, kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi ibu-ibu.